Halo, assalamualaikum teman-teman. Kembali berjumpa dengan saya Inaya Tunelah dari program studi perbankan syariah. Saya angkatan Pokma. Nah, yang pertama saya akan membahas terkait dengan manajemen kelas. Kenapa sih kita butuh manajemen kelas? Apakah hanya manajemen uang saja? Pastinya tidak. Manajemen kelas itu juga diperlukan. Apa sih gunanya? Nah, itu untuk mengelola kelas dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan motivasi dari audiens dan memudahkan audiens untuk dapat memahami apa yang kita sampaikan. Nah, manajemen kelas seperti apa yang kira-kira itu cocok gitu ya? Nah, manajemen kelas yang sifatnya inovatif, di mana prinsip-prinsipnya itu siswa itu terlibat di dalamnya, kemudian lebih enjoy dalam proses pembelajarannya, serta kita itu memfasilitasi audiens. Nah, kenapa sih kita perlu dengan manajemen kelas inovatif sendiri? Yang pertama, karena adanya dua pola yang saling bertolak belakang, di mana pola lama itu guru itu seperti mengatur kelas, di mana dia lebih membebani muridnya atau siswanya, sehingga siswanya itu merasa lebih tertekan. Dan yang kedua itu ada pola baru, di mana guru itu hanya sebagai pemandu siswa, sehingga siswa itu lebih dibiarkan untuk bereksplorasi dan mandiri serta disiplin terhadap apa yang dia lakukan gitu. Jadi kesannya lebih bertanggung jawab. Nah, perlu diketahui nih bahwa narasumber yang berbicara kurang lebih 100 sampai 200 kata per menit. Padahal pada kenyataannya dan pada risetnya bahwa konsentrasi audiens itu hanya mampu menyerap apa yang disampaikan oleh narasumber itu sekitar 50 sampai 100 kata per menit. Sehingga audiens itu hanya mampu mendengarkan 40% dari total waktu yang disediakan oleh narasumber ataupun dalam seminar. Nah, tujuan diadakannya manajemen kelas inovatif itu apa sih? Gitu ya. Yang pertama itu untuk membantu audiens agar lebih banyak menghabiskan waktunya untuk belajar dan mencegah si audiens itu untuk agar tidak mengalami masalah psikis baik berupa akademik maupun emosional gitu. Nah, yang kedua ada pentingnya penataan kelas inovatif dan inspiratif. Nah, ada beberapa pertimbangan yang diperlukan, di mana ukuran, jumlah audiens, pola pengelompokan dan komposisi pastinya. Jadi tidak hanya menitik beratkan pada orang pintar semua, orang bodoh semua gitu, enggak ya. Nah, yang kedua itu ada gaya penataan kelas. Itu sebenarnya ada beberapa macam, banyak banget. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa ada gaya auditorium, ada gaya face to face, ada gaya offset, ada gaya seminar, dan ada gaya cluster. Nah, nanti untuk contoh penerapannya kita lihat di sini ya. Nah, yang kedua itu saya akan membahas terkait dengan media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran? Saya taunya media saja gitu. Media adalah suatu alat gitu, suatu perantara gitu media. Nah, sebenarnya media pembelajaran yang dimaksud di sini itu adalah suatu perantara baik melalui lisan, tulisan ataupun media untuk mengantarkan informasi dari narasumber ke si audiens gitu, supaya dapat dipahami pastinya. Nah, kemudian apa sih manfaat dari media pembelajaran sendiri? Pastinya untuk memudahkan materi yang disampaikan, efisiensi waktu dan tenaga, dan pastinya meningkatkan kualitas belajar siswa sendiri. Nah, pada dasarnya inti dari media pembelajaran itu bahwa manusia di Indonesia gitu, masyarakat Indonesia itu cenderung menyukai pembelajaran yang bersifat media, di mana baik media cetak, audio, visual ataupun sebagainya. Karena manusia itu cenderung lebih atraktif jika berinteraksi dengan media, sehingga mereka mudah untuk menerima apa yang disampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.